Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga kita dapat berkumpul dan menyelenggarakan presentasi pada pertemuan kali ini. Yang terhormat Bapak Hendra Setiawan SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan yang berjudul yaitu gangguan berbahasa. Adapun anggota kelompok yaitu yang pertama ada Kartika Aulia dan Hasri Febriani Hidayat Putri. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini ada pengertian gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa merupakan gangguan penggunaan bahasa yang disebabkan oleh defisit produksi atau komprehensi. Gangguan berbahasa bisa secara lisan atau tertulis. Dalam Ruth Malem 2020 halaman 4. Perlu diketahui bahwa gangguan berbahasa ini tidak ada hubungan atau kaitannya dengan gangguan sensorik atau seperti pendengaran. Kemudian di sini ada faktor gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi faktor gangguan berbahasa. Di antaranya yaitu yang pertama ada faktor biologis. Faktor biologis yang mempengaruhi terjadinya gangguan bahasa disebabkan oleh organ penutur yang tidak sempurna atau mengalami cacat. Contohnya seperti penderita tunarungu dan tunanetra. Gangguan pada sistem bicara juga merupakan faktor biologis gangguan berbahasa. Menurut Hoer dalam INDA 2017 halaman 55, sistem bicara itu disebut juga sebagai mekanisme berbicara. Gangguan pada mekanisme berbicara terdiri atas yang pertama ada pulmonal, yaitu gangguan berbicara yang disebabkan oleh penyakit paru-paru. Kemudian ada laringal, yaitu gangguan berbicara yang disebabkan adanya kerusakan pada pita suara. Yang ketiga ada lingual, yaitu gangguan berbicara yang disebabkan adanya luka pada lidah. Kemudian yang terakhir yaitu ada resonantal, yaitu gangguan berbicara yang menyebabkan suatu penutur menjadi sengau, yaitu penutur biasanya mengalami kerusakan pada langit-langit rongga mulut. Yang kedua yaitu faktor kognitif. Faktor kognitif yang mempengaruhi gangguan berbahasa disebabkan oleh pikiran penderita yang terganggu. Penderita gangguan berbahasa dikarenakan faktor kognitif bisa kita temukan pada penderita demensia. Menurut KBBI, demensia merupakan penurunan kegiatan pikiran akibat rusaknya otak. Gangguan berbahasa yang dihasilkan pada penderita penyakit akibat faktor kognitif berupa volume suara yang mengecil, kesulitan menulis seperti mikrografia, menulis dengan ukuran sangat kecil, salah memilih kata, tidak mengingat kata yang didengarkan, tidak bisa mengendalikan kecepatan ujaran, ujaran pendek, dan pelafalan tidak tepat. Faktor yang ketiga ialah faktor psikogenik. Faktor psikogenik artinya terdapat pengaruh gangguan mental pada saat berbahasa. Ragam variasi berbahasa disebabkan faktor psikogenik ialah yang pertama, berbicara manja. Gaya berbicara manja timbul dikarenakan penuturnya ingin dimanja oleh mitra tutur, sehingga hadirlah gaya berbicara manja. Contoh gaya berbicara manja ialah menyebut kata sakit dengan atip. Yang kedua yaitu berbicara kemayu. Kemayu merupakan perilaku feminin atau kewanitaan yang dilakukan oleh seorang pria. Yang ketiga, berbicara gagap.
Gagap ialah kegiatan berbicara yang dilakukan penutur, namun ujaran yang diujarkan tersendat-sendat, mendadak berhenti, mengulang suku kata pertama pada kata. Penyebab gagap bisa dari faktor stres, rasa trauma dari didikan orang tua, adanya kerusakan pada otak, dan faktor neurotik familial. Yang keempat, ada berbicara latah, disebut juga sebagai ekolalia. Berbicara latah adalah perilaku berujar dengan mengikuti orang lain. Latah terdiri dari curah verbal repetitif dan gangguan lokomotorik yang bisa dipancing. Berbicara latah juga dikaitkan dengan gangguan histeris. Faktor yang keempat adalah faktor linguistik. Faktor linguistik menyebabkan gangguan berbahasa, yaitu ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Penderita disleksia akan mengalami kesulitan membaca dan menulis. Disleksia disebabkan oleh rusaknya jaringan otak. Disleksia memiliki beberapa jenis, diantaranya yang pertama disleksia agrafia. Penderita disleksia agrafia mengalami kesulitan untuk melambangi atau menandai sebuah benda. Contohnya, mengetahui alat untuk mencetak dokumen namun tidak bisa menyebutkan nama bendanya, yaitu printer. Lalu yang kedua ada disleksia murni. Penderita mengalami kerusakan pada jaringan otak yang berfungsi untuk mengenali warna. Penderita tidak dapat melabeli warna namun bisa mengetahui perbedaan warna. Yang ketiga ada disleksia afasia, kesulitan membaca dan menulis sehingga tidak lancar dalam berbicara. Penderita tidak mengalami penyempitan luas pandang. Biasanya penderita juga disertai dengan gangguan sensori. Yang keempat, disleksia fonologis. Penderita mengalami kesulitan membaca secara fonetis. Penderita mampu membaca suku kata yang dikenalnya saja. Biasanya penderita tidak mengenali kosakata baru. Yang kelima, disleksia luar. Penderita bisa membaca secara fonetis, bisa membaca satu persatu suku kata yang sederhana, namun penderita tidak bisa membaca kata secara utuh. Yang keenam, ada disleksia dalam. Penderita tidak dapat membaca secara fonetis namun dapat membedakan dua kata dengan fonem yang mirip. Lalu yang terakhir ada disleksia perkembangan. Disleksia yang terjadi pada anak-anak. Ciri-cirinya mirip dengan disleksia luar. Afasiologi. Afasiologi merupakan kajian mengenai afasia yang menjelaskan jenis gangguan berbahasa yang disebabkan oleh kerusakan bagian otak berupa hemisfer kiri yang berperan dalam pemrosesan bahasa. Menurut Indah tahun 2017, jenis-jenis afasia terbagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama afasia motorik. Disebabkan karena rusaknya lapisan permukaan pada bagian broca atau lapisan bawah. Afasia motorik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu afasia motorik kortikal atau afasia broca. Penderita afasia broca memiliki ciri-ciri tidak dapat mengutarakan maksud dengan kata-kata secara verbal. Penderita cenderung menggunakan ekspresi visual dengan tulisan atau bahasa isyarat. Penderita sulit untuk berbicara secara spontan dan menggunakan kalimat pendek. Penderita juga sulit memahami struktur kalimat yang kompleks. Afasia motorik subkortikal atau afasia Wernicke. Penderita afasia Wernicke cenderung berbicara dengan membeok atau meniru ucapan orang lain. Penderita berbicara spontan dengan cepat namun tidak berarti. Afasia motorik transkortikal atau afasia konduksi. Afasia konduksi menyebabkan penderitanya tidak bisa mengaitkan apa itu ekspresi bahasa dan pengertian bahasa. Penderita mengenali fungsi sebuah benda namun sulit menamai benda tersebut, sehingga yang ia ucapkan adalah fungsi benda tersebut. Yang kedua ada afasia sensorik. Penderita afasia sensorik mengalami kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Penderita masih bisa mengucapkan curah verbal dengan cara membentuk kata baru. Namun kata baru yang dihasilkan bisa saja tidak dipahami oleh dirinya sendiri, bahkan oleh orang lain. Afasia sensorik dikatakan afasia yang kompleks karena penderita mengalami kerusakan pada leksikortikal
yang menyebabkan aspek visual, sensorik, motorik, dan pendengaran terganggu. Penderita akan mengalami gangguan pendengaran juga sulit memahami suatu hal melalui penglihatan visual. Yang ketiga ada afasia nominal atau anomik. Penderita afasia nominal memiliki kesulitan dalam menyebutkan atau mengingat penamaan benda. Yang keempat, afasia global. Penderita dapat berbicara spontan dan lancar, sulit menyimak, tidak bisa mengulang kata, dan buruk dalam mengingat nama benda. Yang kelima, afasia pasca stroke. Gangguan afasia yang timbul dikarenakan penyakit stroke. Penderitanya dapat mengekspresikan dirinya secara verbal, namun tuturannya tidak didukung dengan ekspresi nonverbal. Yang keenam, afasia pada bilingual. Penderita afasia bilingual akan menunjukkan bahwa kemampuan bilingualnya menurun, seperti hanya mengingat sebagian dari bahasa yang dikuasainya atau satu bahasa yang dikuasai sepenuhnya hilang. Yang ketujuh ada afasia progresif. Penderita mengalami gangguan dalam pemilihan kosakata yang tepat. Penderita biasanya menggunakan kosakata yang kurang lazim. Penderita kesulitan dalam mengeja kata. Gangguan berbahasa pada anak. Gangguan berbahasa pada anak bisa disebabkan oleh gangguan berbicara seperti masalah artikulasi, gangguan bersuara, masalah kefasihan, afasia, keterlambatan berbicara, gangguan pendengaran atau gangguan akibat kondisi tertentu seperti kesulitan belajar, cerebral palsy, retardasi, atau bibir sumbing. Menurut Kemdek dan kawan-kawan dalam Indah 2017, jenis hambatan belajar ialah yang pertama ada disleksia, yaitu sulit dalam memproses bahasa, diskalkulia, kesulitan dalam berhitung, disgrafia, kesulitan dalam menulis, dispraksia, kesulitan dalam motorik halus, auditory processing disorder, kesulitan dalam membedakan bunyi, visual processing disorder, kesulitan menafsirkan informasi visual. Jenis gangguan berbahasa pada anak ialah sebagai berikut. Yang pertama, spektrum autism atau ASD. Menurut O'Neill dalam Indah 2017, karakteristik penderita ASD dalam berbahasa ialah yang pertama, ekolalia. Yang kedua, pembalikan kata ganti. Yang ketiga, sangat literal. Yang keempat, bahasa metafora. Yang kelima, neologisme. Yang keenam, menyatakan persetujuan dengan repetisi. Yang ketujuh, pertanyaan repetisi. Yang kedelapan, menghendaki skenario verbal yang sama. Yang kesembilan, gaya diskursus autis. Dan yang terakhir, tidak memunculkan prosodi. Yang kedua, apraksia lisan. Apraksia lisan menyebabkan penderitanya sulit untuk merencanakan dan menghasilkan ujaran karena informasi untuk menghasilkan ujaran terhambat saat menuju ke otak. Penderita apraksia menunjukkan karakteristik berupa pengucapan kata yang tidak jelas, kesalahan pengucapan vokal maupun konsonan, pengucapan tidak konsisten, pengucapan fonem benar pada satu kata namun tidak benar pada kata lain, kesulitan mengulang kata, dan sering melakukan jeda pada intonasi. Yang ketiga, gagap atau stuttering. Gagap merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan penderitanya tidak lancar dalam berbicara. Karakteristik penderita gagap sendiri ialah repetisi suku kata, perpanjangan suara tertentu, penyisipan suara yang tidak tepat, kata yang terputus, hambatan dalam berbicara, substitusi kata untuk memperbaiki kata yang sulit diucapkan, terlihat ragu dalam mengucapkan kata, dan repetisi kata yang bersuku kata tunggal. Yang keempat ada specific language impairment. Penderita specific language impairment mengalami kesulitan dalam mengekspresikan bahasa. Penderita tidak mengalami masalah dalam melakukan proses resepsi. Hanya sulit untuk mengekspresikan bahasa dalam artian mengungkapkan kata dan mengucapkan kalimat. Yang kelima, cerebral palsy. Cerebral palsy adalah keadaan di mana fungsi otak dan jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan berpikir terganggu. Cerebral palsy menyebabkan penderitanya terganggu dalam menerima stimulus. Cerebral palsy menyebabkan keterlambatan berbicara,
ujaran tidak jelas, dan kesulitan bertutur. Cerebral palsy menyebabkan organ wicara gagal berkoordinasi. Itulah penjelasan mengenai gangguan berbahasa. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.